Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Hardianti, NPM E1D018053. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan. Suatu perusahaan berjalan lancar ketika ada modal. Pengertian modal menurut akuntansi adalah selisih antara aktiva dan kewajiban menurut pendekatan hukum. Modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan, tercatat pada akta. Berdasarkan jenis-jenis modal perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu modal asing, modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah setiap modal yang berasal dari modal sendiri. Secara umum, modal sendiri dapat disamakan dengan modal internal. Selanjutnya, penggolongan modal. Berdasarkan modal asing terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis-jenis daripada modal asing, hutang jangka pendek adalah kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Selanjutnya, hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Bentuk-bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah: yang pertama, term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu. Misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Term loan ini biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi, supplier, atau manufaktur. Yang kedua, leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan servis dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan servis dan hak milik atas aktiva tersebut. Dan bedanya pada leasing tidak disertai dengan hak milik. Yang ketiga, hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang antara lain: yang pertama, pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Yang kedua, pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang yang dimana pemberi uang kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Selanjutnya, berdasarkan modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari
dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau disebut dengan PT terdiri dari yang pertama, modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT bagi perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Yang kedua, cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayar sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adanya laba yang memperbesar laba ditahan yang berarti akan memperbesar modal sendiri. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri dan adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri. Selanjutnya, struktur kekayaan dan finansial. Yang pertama, struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap baik secara absolut maupun relatif. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar 300 juta rupiah dan aktiva tetapnya 700 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya adalah 30/70 dan secara relatif adalah 30% dibanding 70%. Yang kedua, struktur finansial adalah yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasif neraca. Struktur finansial pada hakikatnya menunjukkan pula perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing dengan jumlah modal sendiri. Contohnya, besarnya modal asing berupa kewajiban jangka panjang 400 juta rupiah, sedangkan besar modal sendiri 600 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan absolutnya adalah 4/6 dan perimbangan relatifnya adalah 40% banding 60%. Yang ketiga, struktur modal menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Contohnya, besar modal asing yang berupa hutang jangka panjang 300 juta rupiah, sedangkan modal sendiri 600 juta rupiah, maka perimbangan absolutnya 30/60 dan relatifnya 33,33% banding 66,67%. Selanjutnya, sumber modal. Sumber modal ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber ekstern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasil sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasil sendiri di dalam perusahaan adalah laba ditahan dan penyusutan. Yang kedua, sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Yang merupakan sumber ekstern perusahaan adalah supplier, bank, dan pasar modal. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya.
Mengacu pada definisi dari Munawir, terdapat dua bagian, yaitu bagian yang permanen dan bagian variabel. Di dalam modal kerja terdapat konsep modal kerja, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.